Bercerita tentang si Liam, pegawai kantor di perusahaan gelap yang kena NTR sama istri dan anaknya. Dia juga dikhianati perusahaannya yang mengakibatkan jatuh miskin dan mati ke isekai. Menjadi bangsawan yang menguasai sebuah planet dan berniat menjadi sebuah villain. Adegan ini dimulai dengan si pria pekerja kantoran bernama Liam yang hidup bahagia dengan keluarganya. Si Liam kerja di perusahaan gelap yang mengakibatkan dirinya selalu diperbudak oleh manajernya. Tapi itu tak masalah karena dia punya pujaan hati yang selalu ada di saat kesulitan yang Liam alami. Sampai suatu hari tiba, si Liam menyiduk istri dan anaknya pergi sama pria lain. 見えた。行こうかなみ。Si Liam masih mikir, mungkin anaknya manggil papa ke pria tadi cuma pura-pura karena Liam tahu kalau dia kurang perhatian sama anaknya. Berapa jam pun berlalu, tiba-tiba aja anaknya kecelakaan. Dokter bilang anaknya butuh transportasi darah. Di sini Liam mulai curiga sama istrinya karena golongan darah Liam sama anaknya sangat berbeda. Tibalah percakapan Liam sama istrinya. Liam tahu kalau dia kurang perhatian sama mereka karena pekerjaannya yang sibuk untuk mencari uang. Dan bener aja nih, sifat asli istrinya terkuak. Dia juga bilang ke Liam bahwa kerjanya si Liam gak guna banget. Dia juga bilang, よ考えたらろくなところに入れてやれない。そんな仕事で偉そうにしないで。 dan ternyata anaknya bukan anak Liam, melainkan anak pria yang tadi. Itu sangat berat bagi Liam. Saat lebih sakitnya lagi nih, anaknya tidak menganggap Liam sebagai bapaknya. Udah dikhianati istrinya, si Liam malah dikhianati lagi sama perusahaannya. Dia dituduh atas penggelapan dana sebesar 50 juta yen. Alhasil, dia dibawa ke jalur hukum dan istrinya mengancamnya dengan insiden itu untuk menceraikan Liam. Si Liam juga harus melunasi hutang yang 50 juta tadi. Kini Liam jatuh miskin dan hidup susah. Karena Liam kerja dengan sangat keras, dia jadi penyakitan dan tak punya uang sepeser pun untuk pergi ke dokter. Kini dia tinggal pasrah aja, menunggu ajal yang akan menjemputnya. Di saat kematiannya, dia diperlihatkan fakta yang sebenarnya. Ternyata uang yang digelapkan di perusahaannya dibuat-buat oleh manajernya sendiri. Dan lebih sakitnya lagi, manajernya adalah selingkuhan istrinya sekaligus papa dari anaknya. Ternyata mereka berdualah yang menjebak Liam untuk menggelapkan uang perusahaan dan menganggap Liam sebagai alat doang. Datanglah pria misterius yang dijuluki pemandu, menawarkan kehidupan yang baru pada Liam, dan memberikan 5 pilihan dunia isekai. Dengan kesempatan itu, dia memilih dunia mecha dan bertekad membalas dendam menjadi villain yang akan menginjak-injak orang lain. Pria bertopi bilang Liam akan direinkarnasikan ke keluarga gubernur bangsawan yang menguasai planet. Dengan jabatan bangsawan, Liam akan hidup sesuka hatinya dengan menginjak-injak orang yang lemah dan melakukan segala perbuatan korupnya. Sebagai bonus, sang pemandu telah membalaskan dendam Liam terhadap istri dan selingkuhannya. 待って、私はどうなるの。そんなのって。 Lahirlah Liam di dunia yang baru. Dia berada di keluarga yang sangat berkuasa, yaitu keluarga Banpale yang memerintah tata bintang Alceus. Liam hidup bahagia dan di ulang tahunnya yang kelima, Liam diberi hadiah boneka AI yang bisa Liam custom sendiri. Mulai dari mata, kuping, bibir, bahkan sampai jenis kelaminnya. Tak hanya itu, ayahnya juga memberikan hak kekuasaan gubernurnya pada Liam. Dan mereka berdua ingin hidup bahagia di planet yang lain. Sebagai isyarat, Liam harus sering mengirim uang pada orang tuanya. Liam tak percaya bisa mendapatkan jabatannya dengan sangat mudah. Dengan senyum licik, Liam berencana menjadi bangsawan yang korup. Scene beralih dengan perompak angkasa yang sedang melawan pasukan kerajaan yang dipimpin oleh putri kerajaan bernama Christina yang sedang membantai para perompak menggunakan robotnya. が王国に足を踏み入れさせるな。 Kembali lagi sama si Liam yang sedang membuat boneka AI. Pas udah jadi, si Liam malah nge-review aset berharganya si AI 間違いはなかった。 dan mengajaknya langsung ke kamar anak-anak. Waduh, mau ngapain tuh anak? Si pelayan ya kaget. Sikap tuan mudanya yang gugup tiba-tiba aja berubah. Sebagai info,
Di dunianya Liam yang baru, ternyata orang yang berumur 50 tahunan itu dianggap sebagai anak-anak. Sedangkan orang dewasa menginjak umur ke 100 tahun. Jadi tidak wajar kalau ada orang yang hidup sampai 600 tahun. Si pelayan bilang untuk jangan tergantung pada AI itu, karena bisa muncul rumor buruk, karena di kekaisaran AI sangatlah dibenci. Konon dulunya, umat manusia hampir musnah karena dijajah oleh AI. Di masa itu, para kekaisaran bangkit melawan AI dan menang. Itu sebabnya kekaisaran mulai membenci AI. Dan ternyata alasan orang tuanya kasih Liam hadiah AI dan mewariskan jabatannya ke Liam karena keluarganya Banfield memiliki utang yang amat besar selama 2 generasi. Liam kecewa alasan dia dilahirkan cuman untuk menanggung utang orang tuanya. Liam bilang dia telah dikhianati dan dibuang layaknya sampah. Sama halnya seperti AI yang bernama Amagi ini, yang tidak diterima di dunianya. Dia mengajak bekerja sama dengan Amagi untuk meraih puncak dan membalas dendam. Amagi bilang, tak perlu bekerja sama. Amagi akan selalu melayani untuk tuannya. Dengan begitu, Liam pun menanamkan 3 hukum robotika pada Amagi, agar si Amagi tidak melanggar aturan terhadap tuannya. Karena Liam masih belum tahu apa-apa tentang mengelola wilayah, Amagi menyarankan untuk masuk ke kapsul edukasi. Dalam setengah tahun, Liam bisa memasang materi yang setara belajar 10 tahun dan biarkan Amagi yang mengurus wilayahnya sementara. Tapi pelayannya sempat melarang karena bahaya membiarkan AI yang memegang wilayahnya. Amagi bilang kalau itu melanggar 3 prinsip robot pelayan. Amagi hanya akan menyerang manusia jika diperintahkan oleh tuannya. Mau tak mau, pelayan itu menyiapkan kapsulnya. Sebelum masuk, Lia menanyakan apakah AI punya perasaan. Amagi bilang dia tak bisa menilai apa itu perasaan seperti manusia. Tapi ada saat Liam bilang mengajaknya untuk bekerja sama. Catatan memorinya penuh hingga menyebabkan luapan ke sekujur tubuhnya. Dan perjalanan Liam pun kini dimulai. Sialan,